Beberapa tahun terakhir, dunia stand-up komedi di Indonesia terus berkembang. Bukan hanya pekerjaannya yang bisa membuat banyak orang terhibur, karir menjadi seorang komika pun cukup menjanjikan. Terbukti, selain menjadi komika, kebanyakan dari mereka bahkan mengisi beberapa program acara, memiliki program YouTube, hingga menjadi bintang film. Hal ini berimbas pula dengan kepopuleran para komika dan kesuksesan mereka dari segi penghasilan. Mau tahu siapa saja komika tersukses dan meraup penghasilan hingga mendapat gelar sebagai komika terkaya? Mari sama-sama kita simak videonya. Komika yang dikenal dengan ciri khas memainkan biola dalam stand-up-nya ini bahkan menarik perhatian publik tanah air saat awal kemunculannya. Selamat malam para kolega. I love you guys. Sebelum terjun ke dunia stand-up komedi, ia merupakan seorang guru. Disampaikannya pada tahun 2019, dalam sekali tampil, Dodit bisa mendapat bayaran hingga menyentuh angka 50 juta rupiah. Bisa dibayangkan berapa bayarannya saat ini yang bukan hanya sebagai komika, tetapi juga sebagai pembawa acara dan aktor film. Komika perempuan ini sering menuai pujian lantaran materi lawaknya yang kritis dan kerap menyentil para pejabat tanah air. Kepopulerannya ini membawa Kiki sukses meraih penghasilan tinggi. Tapi beliau ini adalah salah satu menteri yang sangat millennials. Karena hobi beliau adalah main Mobile Legends. Serius, ya kan Pak ya? Makanya kalau setiap pagi mau ke kantor tuh, Pak Rudi semangat banget. Karena sampai kantor dia mabar sama stafnya. Bukannya kerja, malah mabar. Mabar. Kiki mengaku menerima bayaran 25 juta rupiah dalam 10 menit penampilan. Selain pendapatannya dari stand-up komedi, Kiki juga sering tampil di acara-acara TV swasta. Bahkan, dia saat ini memiliki beberapa program sketsa komedi di televisi dan YouTube. Mongol Stress disebut sebagai komika dengan bayaran fantastis. Kabarnya, bayaran komika satu ini bisa menyentuh angka ratusan juta untuk sekali penampilan. Mongol mengaku, bayaran yang dia dapat untuk tampil selama 15 menit saja bisa sampai 200 juta rupiah. Hal itu ia ungkapkan saat hadir di kanal YouTube TS Media beberapa waktu lalu. Kalau komika termahal Paling mahal dibayar berapa? 200 juta. Mahal. 1 jam. 15 menit only. Mahal. Oke. Juara ketiga Stand Up Comedy Session 2 ini pandai melihat peluang dan tak membatasi karir di panggung stand up comedy saja. Tadi gue lihat udah end kan? Oh belum ya? Ya udah kita lanjut lagi yuk. Berawal dari main film dan sinetron, Kemal merambah platform lain seperti YouTube. Sukses besar pun berhasil didulang pria asal Samarinda ini. Sekarang penghasilan per tahunnya diramalkan mulai dari 157 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah hanya dari monetisasi YouTube semata. Juara ketiga Stand Up Comedy Session 1 ini menjadi salah satu pelopor bagi para komika untuk mengadakan tur atau pertunjukan keliling daerah. Tak hanya tergantung pada job di ibu kota atau acara televisi semata, alumni Universitas Padjadjaran ini juga menjajal dunia film dan ternyata sukses besar. Film-film garapan Ernest selalu laris manis di bioskop. Bahkan filmnya Cek Toko Sebelah berhasil go internasional.
Kesuksesan Ernest pun kemungkinan besar berimbas pada pundi-pundi uang yang didapatkannya. Kita kayak lagi mau nonton Grand Slam ya, pada pakai payung, pada pakai kacamata, topi lebar. Komika yang satu ini adalah insan kreatif di Indonesia yang memiliki karir cemerlang yang berawal dari blog lalu ke buku bestseller. Walaupun tiap hari yang gue dapet cuma fallback ya. Untuk pembuatan buku ciptaannya, ia biasa meraup penghasilan mencapai sekitar 1,25 triliun untuk per tahunnya. Selain aktif sebagai seorang komika, ia diramalkan mendapat pemasukan paling sedikit 2 miliar rupiah setiap tahunnya dari YouTube dan Instagram. Sebagaimana diketahui, ia menjadi seorang sutradara, penulis skenario, hingga aktor. Dan dari situ pula, ia bisa meraup pundi-pundi penghasilan, belum lagi ditambah job keliling Indonesia untuk tur stand-up komedi.